Di video kali ini saya ingin sharing atau berbagi mengenai basic-basic tentang literasi keuangan. Beberapa di antara kita masih menjadi hal yang tabu mengenai basic literasi keuangan. Beberapa di antara kita juga mungkin tidak diajarkan pada saat waktu masih di dalam rantai pendidikan. Sebetulnya dengan bagaimana kita mengetahui cara mengelola keuangan untuk kedepannya supaya agar kita tumbuh secara dewasa. Mungkin di antara kita membahas tentang keuangan, ada saja mungkin yang tidak menyukai. Jelas jangan terlalu terobsesi dengan uang, akan tetapi kita harus mengetahui tentang bagaimana menghargai sebuah uang tersebut dan bagaimana kita mengelolanya setelah kita mendapatkannya. Dikarenakan mencari uang tidaklah mudah, maka dari itu kita harus pinter-pinter bagaimana mengelola keuangan tersebut yang kita punya. Karena dengan kita mempunyai uang, kita dapat mencapai sarana dasar-dasar supaya kita bisa membangun sarang kecil agar kedepannya bisa hidup yang lebih baik dan menjadi hidup yang berkualitas serta ketenangan dalam pikiran. Di sini saya akan berbagi tentang apa itu literasi keuangan, lalu tujuan dari literasi keuangan, tingkat literasi keuangan di Indonesia, aspek-aspek menurut para ahli tentang literasi keuangan, pentingnya mempelajari literasi keuangan, dampak kurangnya pengetahuan dari literasi keuangan, lalu juga saya akan berbagi tips cara meningkatkan literasi keuangan, serta yang terakhir contoh dari literasi keuangan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan individu untuk membuat keputusan yang efektif serta efisien dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya untuk dikelola. Lalu, apa sih tujuan dari literasi keuangan itu? Meningkatkan literasi setiap individu dari yang less literate atau not literate menjadi sufficient literate atau well literate. Apa yang dimaksud dengan not literate itu? Not literate yaitu seseorang atau individu buta atau ketidaktahuan sama sekali mengenai lembaga keuangan, produk keuangan, dan jasa keuangan. Lalu less literate, setiap individu atau perorangan hanya sekedar mengetahui tentang lembaga keuangan, produk keuangan, dan jasa keuangan. Lalu sufficient literate, seseorang atau individual memiliki pengetahuan atau dikatakan medium level mengenai literasi keuangan serta keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, produk keuangan, serta termasuk fitur, manfaat, serta resiko dan hak kewajiban termasuk jasa keuangan lainnya. Lalu well literate, seseorang atau individu secara penuh atau bisa dibilang expert mengetahui pengetahuan serta memahami tentang lembaga keuangan, jasa keuangan, produk keuangan, serta termasuk fitur, manfaat, dan resiko, hak dan kewajiban, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan terbagi menjadi 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor industri perbankan, yang di dalamnya terdapat bank umum, konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat konvensional, bank perkreditan rakyat syariah. Yang kedua, industri keuangan non-bank, yang di dalamnya terdapat asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir, pasar modal, yang di dalamnya terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI, lalu Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI, dan yang ketiga Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lalu pembahasan berikutnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia. Infografis dari hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan dari sumber OJK pada tahun 2022
sebesar 49,68% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 38,03%. Lalu di pembahasan berikutnya, aspek-aspek literasi keuangan menurut para ahli. Aspek-aspek literasi keuangan menurut Nababan dan Adalia. Terdapat 5 aspek-aspek literasi, yaitu yang pertama, basic keuangan pribadi atau basic personal finance. Yang kedua, pengelolaan keuangan atau money management. Yang ketiga, kredit dan pinjaman atau hutang. Yang keempat, tabungan dan investasi. Yang kelima, pengelolaan risiko atau risk management. Lalu aspek-aspek literasi keuangan menurut Chen and Volk. Terdapat 4 bagian aspek-aspek. Yang pertama yaitu pemahaman tentang pengetahuan dasar-dasar keuangan pribadi. Yang kedua, saving and borrowing. Yang ketiga, asuransi atau insurance. Yang keempat, investasi atau investment. Pentingnya mempelajari tentang literasi keuangan yaitu karena menurut saya sendiri sangat penting dengan memiliki bekal mengenai bagaimana mengelola keuangan secara pribadi dan dengan mengetahui bagaimana caranya mengelola keuangan supaya kita bisa mengkondisikan tujuan dasar kita di masa depan dan dapat membangun sarang kecil untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik dan bijak serta kesejahteraan pikiran. Dampak kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan yaitu aliran dana pengeluaran yang tidak efektif serta ngerasa bingung. Tujuan hidup berfinansial tidak ada. Bukan masalah persoalan sepele tentang literasi keuangan. Jika dibiarkan secara berlarut-larut, persoalan tentang masa depan bisa jadi terabaikan. 5 tips cara meningkatkan literasi keuangan. Yang pertama, membaca buku atau artikel mengenai hal-hal terkait. Yang kedua, mengikuti kelas online. Yang ketiga, riset pribadi. Bagaimana kita mencari formula-formula menurut keyakinan diri kita sendiri. Yang keempat, sharing dengan orang yang telah berpengalaman. Yang kelima, luangkan waktu untuk sharing kepada keluarga Anda atau pasangan Anda. Contoh dari literasi keuangan yaitu walaupun rencana keuangan sudah tersusun secara rapi, tapi seringkali bisa berantakan dikarenakan tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan dalam finansial. Kebutuhan dan keinginan cukup sulit untuk dibedakan. Sebagian kalangan orang ada yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu sama maksudnya. Padahal sudah jelas-jelas setelah kita mempelajari dan mengetahuinya bahwa kedua kalimat tersebut berbeda. Alhasil mengeluarkan yang sebetulnya tidak perlu kita keluarkan saat itu juga. Karena dengan mudah ngerasa suatu barang memudahkan kita untuk kehidupan sehari-hari. Perbedaan keuntungan dan keinginan yaitu kebutuhan, suatu hal atau barang yang diperlukan untuk bertahan hidup di segala kondisi dan situasi. Contohnya yaitu tubuh kita membutuhkan makan dan minum untuk bertahan atau menjalankan kelangsungan hidup. Tanpa makan dan minum itu cukup sulit bagi kita untuk kegiatan atau bahkan dapat bertahan hidup. Lalu keinginan yaitu benda atau jasa yang ingin dimiliki atau yang ingin diraih. Makanan dan minuman dibutuhkan karena sifatnya esensial. Contoh dari keinginan yaitu pergi makan di restoran sebagai keinginan dan kita bisa menggantinya dengan makan dan masakan di rumah. Tips pertanyaan untuk lu yang ditanyain kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu catat baik-baik apakah hal atau barang tersebut sangat kita butuhkan pada saat ini. Lalu yang kedua, jika barang itu tidak bisa didapatkan sekarang, apakah mengganggu kelangsungan hidup Anda? Dan yang terakhir yaitu, apa ada opsi lain sebagai pengganti jika barang itu tidak bisa kita dapatkan?